Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jova Rozal Hamanasi Tompul dengan NIM akhir 149 angkatan 2023, program studi ilmu hukum Universitas Muhammadiyah Malang. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi mengenai teori kedaulatan dalam negara. Kedaulatan merupakan salah satu konsep yang sangat penting dalam ilmu negara. Tanpa adanya kedaulatan, suatu negara tidak dapat menjalankan kekuasaannya secara efektif. Kedaulatan menjadi dasar bagi negara untuk membuat hukum, mengatur masyarakat, mempertahankan wilayah, serta menjalankan pemerintahan. Melalui pembahasan teori kedaulatan, kita dapat memahami dari mana sumber kekuasaan tertinggi dalam suatu negara berasal dan siapakah yang berhak menjalankan kekuasaan tersebut. Baiklah, langsung saja kita masuk ke pembahasannya. Secara etimologis, kata kedaulatan berasal dari bahasa Latin superanus, yang berarti tertinggi. Kedaulatan dapat diartikan sebagai kekuasaan tertinggi dalam suatu negara yang tidak berada di bawah kekuasaan lain. Dalam suatu negara, kedaulatan memiliki beberapa sifat, yaitu yang pertama, asli, artinya tidak berasal dari kekuasaan lain. Yang kedua, tertinggi, artinya tidak ada kekuasaan yang lebih tinggi di dalam negara. Yang ketiga, tetap, artinya tetap ada selama negara itu berdiri. Yang terakhir, keempat, tidak terbagi, artinya merupakan satu kesatuan kekuasaan tertinggi. Kedaulatan menjadi unsur penting karena menunjukkan siapa pemegang kekuasaan tertinggi dalam suatu negara. Teori pertama adalah teori kedaulatan Tuhan. Teori ini menyatakan bahwa kekuasaan tertinggi berasal dari Tuhan. Menurut teori ini, penguasa atau raja memperoleh kekuasaan karena kehendak Tuhan sehingga rakyat wajib mematuhi penguasa tersebut. Teori ini berkembang pada masa kerajaan di Eropa dan banyak digunakan untuk memperkuat kedudukan raja. Tokoh yang sering dikaitkan dengan teori ini antara lain dari Santo Agustinus dan Thomas Aquinas. Kelebihan teori ini adalah mampu menciptakan stabilitas dan ketaatan rakyat terhadap pemerintah. Namun kelemahannya adalah dapat digunakan untuk membenarkan kekuasaan absolut yang sulit dikritik oleh rakyat. Yang selanjutnya ada teori kedaulatan raja. Teori kedaulatan raja merupakan perkembangan dari teori kedaulatan Tuhan. Menurut teori ini, raja adalah pemegang kekuasaan tertinggi dalam negara. Semua kekuasaan negara berpusat pada raja dan rakyat harus tunduk kepada pemerintahannya. Tokoh yang terkenal mendukung teori ini adalah Jean Bodin dan Raja Louis dari Perancis. Louis bahkan pernah menyatakan kalimat terkenal yang berarti negara adalah saya. Teori ini berkembang pada masa monarki absolut ketika kekuasaan raja hampir tidak memiliki batasannya. Namun sering perkembangan demokrasi, teori ini mulai ditinggalkan karena dianggap tidak sesuai dengan prinsip kedaulatan rakyat. Yang selanjutnya ada teori kedaulatan negara. Menurut teori ini, kekuasaan tertinggi berada pada negara itu sendiri. Negara dianggap sebagai badan hukum yang memiliki kehendak dan kepentingan tersendiri. Oleh karena itu, negara memiliki hak untuk mengatur seluruh aspek kehidupan masyarakat demi kepentingan negara. Tokoh yang mendukung teori ini antara lain George Jelinek dan Paul Leban. Kelebihan teori ini adalah memperkuat kedudukan negara dalam menjaga ketertiban dan persatuan. Namun, apabila diterapkan secara berlebihan, teori ini dapat mengurangi kebebasan individu karena kepentingan negara dianggap lebih penting daripada kepentingan rakyat. Yang selanjutnya ada teori kedaulatan hukum. Teori kedaulatan hukum menyatakan bahwa kekuasaan tertinggi bukan berada pada penguasa maupun negara, melainkan berada pada hukum. Artinya, semua pihak harus tunduk kepada hukum termasuk pemerintah dan pejabat negara. Tidak ada seorang pun yang boleh bertindak di luar hukum. Tokoh yang terkenal dengan teori ini adalah Hugo Crabbe. Menurut Crabbe, hukum lahir dari kesadaran hukum masyarakat dan menjadi dasar bagi penyelenggaraan negara. Teori ini menjadi dasar lahirnya konsep negara hukum atau rule of law. Di Indonesia, prinsip kedaulatan hukum tercermin dalam pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945
yang menyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Teori kedaulatan rakyat. Teori terakhir adalah teori kedaulatan rakyat. Teori ini menyatakan bahwa kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat. Pemerintahan memperoleh kekuasaan karena diberikan oleh rakyat dan harus menjalankan kekuasaan tersebut untuk kepentingan rakyat. Tokoh yang paling terkenal dengan teori ini adalah Jean-Jacques. Menurut Jean-Jacques, negara terbentuk berdasarkan perjanjian masyarakat sehingga rakyat merupakan pemegang kekuasaan tertinggi. Dalam negara demokrasi modern, teori kedaulatan rakyat menjadi teori yang paling banyak digunakan. Jika dibandingkan, masing-masing teori memiliki sumber kekuasaan yang berbeda. Perbedaan ini menunjukkan bagaimana pemikiran mengenai kekuasaan negara terus berkembang dari masa ke masa. Sebagai penutup, dapat disimpulkan bahwa kedaulatan adalah kekuasaan tertinggi dalam suatu negara. Dalam perkembangan ilmu negara, terdapat 5 teori kedaulatan utama, yaitu teori kedaulatan Tuhan, teori kedaulatan raja, teori kedaulatan negara, teori kedaulatan hukum, dan teori kedaulatan rakyat. Setiap teori juga memiliki pandangan berbeda mengenai sumber kekuasaan tertinggi dalam negara. Dengan memahami teori-teori kedaulatan, kita dapat mengetahui dasar kekuasaan negara serta memahami bagaimana hubungan antara rakyat, pemerintah, hukum, dan negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Demikian presentasi mengenai teori kedaulatan dalam negara. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.